Sekarang aku lagi sama Di Azam dan teman-temannya main di sungai. Kita mau cari Yuyu dulu ya. Sekarang lagi cari yuyu. Yuyu ini sejenis kepiting air tawar. Biasanya banyak ditemukan di tempat yang berair dan berlumpur. Kali ini kita cari di kali. Ini banyak banget. Yuyu atau ketam air tawar ini dapat dengan mudah ditemukan di daerah yang banyak airnya. Soalnya, hewan yang satu ini nggak bisa lepas dari air. Kerabat dekat dari kepiting ini sering dianggap hama oleh petani. Karena sering membuat lubang di sekitar parit atau sawah yang dijadikan sarangnya. Oh iya, walaupun sangat mirip dengan kepiting, ada beberapa perbedaan yo. Selain ukuran, perbedaan paling jelas adalah pada bagian kaki belakangnya. Biasanya, kaki belakang kepiting laut berbentuk pipih untuk memudahkannya berenang di air. Sedangkan yuyu kaki belakangnya berbentuk lancip yang memudahkan berjalan di dalam lumpur. Cai, untuk akeh iki. Kene kabeh yo, kumule. Kene. Yuk, Azam, adik-adik, kita bawa pulang. Konco-konco, masih dengan aku, Afif Amar. Mumpung lagi di desa kelahiranku, aku buatin makanan yang udah jarang orang yang tahu. Ayo tebak, yang aku pegang ini namanya apa? Yang lagi aku pegang ini, yuyu yo. Nah, saya yakin anak zaman sekarang pasti banyak yang belum tahu bahwa yuyu ini bisa dimasak. Ya Mbak, masih arti tau ya? Nah, kali ini kita mau masak jadi botok yuyu. Nah, kita lagi persiapan dulu. Nggak Bu, diolah. Ayo, udah pada kebayang belum? Botok yuyu bakal kayak gimana bentuk dan rasanya? Kalau botok pasti udah pada tahu dong. Itu loh, salah satu makanan tradisional khas Jawa yang awalnya menggunakan ampas kelapa sebagai bahan utamanya. Tapi sekarang lebih banyak menggunakan parutan kelapa langsung yo. Nah, yang jadi PR adalah yuyu kan biasanya sangat amis. Tapi di tangan Bude Larmi, aroma amisnya dapat dengan mudah dimusnahkan. Bumbu yang digunakan adalah campuran antara ketumbar dan bawang putih. Nah, kedua bumbu ini yang jadi rahasianya. Kalau yuyunya harus dibersihkan dulu yo bagian luarnya. Kupas tempurungnya dengan cara dimulai dari bagian bawah sampai bagian atasnya dengan keras. Nah, gampang toh? Soalnya tempurung ini kalau nggak dikupas bakal keras yo, susah nanti dimasaknya. Kalau bagian kakinya sih biar aja, biar nanti ada tekstur kriuk-kriuknya. Oh iya, selain yuyu ada juga tambahan tempe bengu atau tempe dari kacang koro. Iris dulu kecil-kecil agar lebih mudah dicampurkan dengan bahan lainnya. Sip. Setelah bahan-bahan dan bumbunya siap, sekarang campur dulu jadi satu. Mulai dari tempe bengu, yuyu yang sudah diambil tempurungnya, kemudian ada bumbu halus, irisan cabai, dan parutan kelapa. Semuanya dicampur jadi satu, kemudian dibungkus dengan daun pisang. Amisnya silang ya Bu ya? Ya, baik Pak. Ayo. Jadi kalau nggak tahu cara pengolahannya, yuyu ini aromanya cenderung amis. Tapi ini karena udah dicampur dengan bahan bumbu seperti tumbar sama bawang putih, ini aromanya udah menghilang ya Bu ya amisnya. Nah, Ini kita lanjut masak dulu ya. Oh iya, di beberapa tempat, selain menggunakan bungkil kelapa atau parutan kelapa, sering juga ditambah dengan pete Cina, tahu, teri, atau udang. Sip, udah siap semua. Saatnya dikukus sampai matang.
Nggak terlalu lama kok, paling sekitar 15 menit. Yang tadi matang ya Mbak Egy, Mbak? 15 menit ya Mas? Iya Mbak. Jadi kalau di sini tuh ada dua masakan yang hampir sama, yaitu masakan dari bongko pelas dan botok. Untuk bumbunya sih sama, cuma yang membedakan kalau bongko pelas itu nggak pakai cabai. Kalau masaknya sama-sama dikukus. Ini kita kukus tuh sampai matang ya Mbak ya. Nah, wis mateng ki. Tak angkat dulu ya sebentar. Ayo, pasti udah pada nggak sabar toh? Pengen nyobain botok Yuyu ini? Eits, tapi sabar dulu. Soalnya aku sama Mbak Wulan dan Bude Larmi mau masak satu olahan lagi dari Yuyu ini. Selain bisa dibikin botok, Yuyu juga bisa dibikin sambal. Nah ini sebelum dibikin sambal harus kita goreng dulu. Itu agar aroma habisnya itu hilang. Nah ini juga biar tambah gurih rasanya. Zaman dulu, orang-orang tua di Desa Gunan Slogohimo Wonogiri banyak yang membuat sambal yuyu. Nah, yuyu yang akan dibuat menjadi sambal ini harus digoreng sampai kering dulu. Biar benar-benar gurih dan crispy. Jadi selain amisnya hilang, juga biar bentuknya tidak mudah hancur yo saat dijadikan sambal. Yuyu yang digoreng adalah yuyu yang sudah dibersihkan bagian tempurung dan bagian bawahnya. Sama kayak yang dibuat jadi botok tadi. Biar bagian dalamnya juga benar-benar kering ya. Tapi beda dengan botok yang diikut sertakan juga bagian kaki dan capitnya. Kalau untuk membuat sambal yuyu ini lebih baik buang bagian-bagian itu. Makanya setelah digoreng sampai garing, sekarang kita buang bagian capit dan kakinya. Sambil menunggu aku bersihin yuyunya, Mbak Wulan dan Bude menyiapkan bahan sambalnya. Sambal yuyu ini termasuk sambal yang sederhana kok. Bumbunya ada cabai besar, bawang merah, bawang putih, dan rempah satu ini nih yang nggak boleh ketinggalan. Untuk membuat sambal cuyu, ini udah disiapkan beberapa macam bumbu dapur. Namun yang nggak boleh ketinggalan itu kencur sama daun jeruk. Nah, itu salah satu untuk menghilangkan aroma amisnya. Ini kita siapkan dulu ya bumbu-bumbunya. Semuanya dihaluskan jadi satu yo. Selain itu, ada juga tambahan parutan kelapanya. Beuh, ini sih udah kebayang gurihnya kayak gimana. Bakalan sedep banget ini. Setelah semua bahan siap, campur semua menjadi satu. Baik bumbu sambal, yuyu goreng yang sudah dibersihkan, dan parutan kelapanya. Eits, jangan pada ngiler dulu ya. Soalnya belum bisa dimakan sekarang. Makannya nanti bareng-bareng di acara yang akan aku hadiri sebentar lagi. Jadi masakan yang kita siapkan ini, itu ada botok sama sambal cuyu. Itu untuk acara gedeng-gedeng. Karena di acara tersebut itu harus ada masakan yang terbuat dari yuyu. Nah sekarang kita siapkan dulu ya. Ayo Mbak, dulek sampai roto Mbak. Ya wis ah, kita siap-siap dulu yo untuk acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam acara keting-keting harus ada nasi ambengan yo, yang dilengkapi dengan berbagai jenis sayuran dan lauk. Biasanya dalam nasi ambengan khas Wonogiri harus ada urap atau gudangan. Kemudian ada juga botok dan pelas. Tapi khusus nasi ambengan untuk gedeng-gedeng ini harus ada lauk yang terbuat dari yuyu. Makanya ada botok dan sambal dari ketam air tawar yang satu ini. Tradisi gedeng-gedeng ini dilakukan untuk anak yang di usianya seharusnya udah berjalan namun masih kesulitan berjalan. Nah, dengan disimbolkan di sini tuh harus ada yuyu. Ini sebagai simbol diharapkan agar anak tersebut bisa berjalan dengan lancar setelahnya. Amin. Amin ya Seno. Ada banyak tradisi di Nusantara yang dilakukan agar seorang anak bisa cepat berjalan. Ada yang dipendam dalam pasir kaki si bayinya. Ada juga yang disabet belut seperti di beberapa desa di Temanggung. Nah, kalau di sini diadakan acara keting-keting seperti ini. Wah, ini paling enak
Makannya bersama-sama kayak gini, rasa dari cuy pun udah hilang bau amisnya dan lebih gurih banget. Sekarang ayo Le, cinta nih apa ya Le ya? Monggo Pak. Keberadaan Yuyu di acara keting-keting ini hampir sama dengan keberadaan belut di tradisi sabet belut. Sebagai simbolis, karena gerakannya yang sangat lincah. Dengan harapan Dek Seno ini bisa mengikutinya. Amin. Mudah-mudahan cepat bisa jalan ya habis ini Dek Seno.